Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Nia Kia Sister. Kali ini kita sedang berada di daerah Batang. Lebih tepatnya kita di arah untuk menuju ke Desa Kembang Langit. Ini ada penginapan yang bagus di sini. Nah, ini kita lihat dari Instagram, jadi kita mau cobain. Nah, untuk lokasinya sendiri ini jaraknya agak lumayan jauh ya dari pintu tol. Pintu tolnya sendiri itu ke Kembang Langit sekitar 30-40 kilo. Nah, itu kalau jalan dari sana itu kurang lebih 1 jam untuk sampai ke daerah Kembang Langit ini. Nah, kita mau nginep di villa namanya Kurara Forest. Jadi dalam satu area ini ada beberapa fasilitas. Selain Kurara Forest itu juga ada namanya Metsa Kopi, ada namanya ini kayak ini kita ngelewatin juga, ini namanya Forest Kopi. Jadi di sini banyak kayak tempat buat nongkrong-nongkrong, buat ngopi-ngopi gitu ya teman-teman. Nah, ini kita nyampe pas hujan, jadi nggak cepet-cepet jalan ya, kita pelan-pelan aja. Dan jalannya sendiri memang masih belum begitu bagus di area ini. Tapi tadi kalau dari tol ke lokasi ini sih sejauh itu jalan, walaupun nggak begitu besar jalannya ya, tapi itu mulus banget dan bagus sih untuk sampai sini. Oke, jadi ini kita kayak muterin areanya. Nah, begitu kita lihat itu ada gedung warna putih, nah itu kita yakin kalau itu Kurara Forest, karena selain memang yang difoto seperti itu, dan di depan bangunannya sendiri itu ada tulisannya untuk Kurara Forest ini. Jadi Kurara Forest sendiri itu ada 3 villa. Satu tanpa kolam berenang, ini yang di depan kita yang kita akan inapi, sebelahnya yang ada kolam berenang. Lalu di belakangnya juga ada yang modelnya beda, bukan ini ya, lebih kayak kayu-kayu gitu. Nah, jadi itu ada Kembang Langit Park, ada Forest Kopi, Metsa Kopi, sama yang terakhir yang kita gunakan ini namanya Kurara Villa. Lokasinya sendiri memang seperti di hutan-hutan, tapi realnya di belakang dari villa kita itu banyak perumahan warga, dan di sebelahnya itu ada masjid yang aktif sih, kayaknya seharian itu ada aja kegiatan di masjid itu. Dan pas kita nyampe ya, karena hujan, setelah hujan itu ya berkabut seperti ini, suasana itu seru banget ya. Kayak dingin sih enggak ya, cuman apa ya, kayak ada kabut-kabut aja, karena ini kabutnya belum begitu dingin, pas malam sih yang agak lumayan mulai dingin. Untuk bentuk bangunannya sendiri tuh ya unik ya, maksudnya di tengah-tengah ini ada bangunan warna putih sendiri kayak begini nih, kayak jadi apa ya, center point ya untuk ketika di area ini. Nah, ini jadi di sebelah villa yang kita inapi itu ada jalan, itu jalan memang untuk jalan keluar. Kita untuk parkir kendaraan persis bisa di depan villa. Pintu masuk ke villa sendiri itu ada 2, ini pintu yang pertama, jadi ini bisa buat masuk ke villa kita dan villa yang di sebelah. Nah, ini villa yang kita inapi. Kita nggak ambil yang ada kolam berenang karena kita pikir di sini kita cuma transit dan kita nggak akan memaksimalkan penggunaan kolam berenangnya. Jadi kita milih yang biasa aja, yang tanpa ada kolam berenang ini. Begitu masuk itu ada area buat duduk-duduk santai. Jadi kalau yang ngerokok, yang ngopi-ngopi bisa duduk di depan sini. Tapi pas hujan itu nggak bisa yang di bawah sananya ya. Jadi ada terasnya dikit, itu masih bisa duduk juga. Karena di sini ya langsung kena hujan kalau yang di bagian bawahnya situ. Oke, kita masuk ke villanya. Nah,
pas kita masuk ini mungkin masukan juga ya buat pihak pengelola Kurara Forest, karena ini untuk sofanya entah gimana itu kayak bau gitu ya, baunya tuh kayak bau keringet orang gitu ya. Ini mungkin bisa diperhatiin lagi sama pengelola Kurara Forest, karena jujur ketika bau ini kita duduk terus bau jadi kayak kurang nyaman, padahal dengan villanya yang bagus gitu ya, cuman karena ada bau ini tuh jadi feel-nya tuh jadi beda, jadi moodnya beda. Sayang banget kalau harus seperti ini, karena kita jadi ya pas nginep di sini benar-benar nggak duduk di sofa itu. Ya mungkin bisa jadi masukan untuk pihak pengelola Kurara Forest agar lebih memperhatikan lagi seperti bau-bau itu, karena itu buat tamu jadi kurang nyaman ya. Oke, kita lanjut. Dari sebelah area sofa ini ada meja makan. Meja makannya bisa untuk 4 orang, dan di sebelah meja makan itu langsung nyambung ke dapur kecil gitu ya. Jadi di sini ada dapurnya juga. Ini compact banget sih untuk layout desainnya, ini bagus banget. Jadi memaksimalkan ruang yang ada tapi nggak jadi kelihatan numpuk-numpuk semua. Nah ini di sini ada meja makannya. Lalu di atas dari kitchen sendiri itu ada tangga untuk ke lantai 2. Untuk kitchennya juga terbilang cukup lengkap ya, karena banyak banget yang disediakan, mulai dari kompornya ada, lalu ini agak ada kitchen sink juga. Untuk view sendiri dari area dapur ini bisa lihat ke villa yang sebelahnya, itu ada juga di belakang villanya. Nah ini ada sabun untuk cuci piring juga disediakan, panci disediakan, untuk kompornya dengan kompor tanam 1 tungku. Lalu untuk snacknya disediakan banyak, ini free semua, ada Energen, ada Indomie dan sebagainya, sampai beras pun disediakan. Ini untuk minumnya pun ada, sediakan air galon. Lalu ini untuk pemanas air juga ada. Nah yang kedua ini selain tadi masalah bau, ini juga mungkin bisa jadi perhatian, kayak tadi tuh tempat sendok itu agak cukup kotor dan gak ada isinya ya, sendok-sendoknya malah ada di bawah sini, dan jumlah sendoknya sendiri sih itu dikit banget. Nah ini air galonnya, tadi di atas kan ada buat nuangin airnya. Lalu di bawah kompor itu ada gas. Di sebelahnya yang di bawah kitchen sink ini ada alat buat bersih-bersih petugas di sini mungkin ya. Nah itu jadi view-nya bisa lihat ke villa yang satu lagi yang di belakang. Nah jadi 2 villa di depan, 1 villa di belakang. Oke, kita lihat ke kamar mandinya. Kamar mandinya sih bagus ya, ya cukup bersih juga. Memang ada bagian-bagian yang memang perlu jadi perhatian. Sayang aja sih kalau nggak dimaksimalin untuk kebersihannya, padahal kita yakin tim dari Kurara Forest bisa lebih maksimal lagi untuk hal tersebut, karena ini villanya udah bagus. Terus kayak di kamar mandi sendiri yang digunakan untuk perabot-perabotnya juga cukup bermerek. Itu sayang kalau nggak dimaksimalin untuk pengelolaan kebersihannya. Ini jadi ada kaca, di bawah kaca ada wastafelnya ini juga menggunakan merek American Standard. Untuk keran-kerannya itu rata-rata mereka menggunakan merek Paloma. Untuk handuk, untungnya ini handuk ada 2 dan harum, jadi ya mengobati rasa kesel kita karena ada bau-bau itu. Oke, ini untuk showernya sih shower mahal sih yang digunain ya, karena ini memang beda showernya. Lalu ini ada sampo dan sabun, jadi kalau nggak bawa itu bisa menggunakan yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya. Jadi pas naik tangga itu kita bisa lihat juga ke area belakang. Nah di area belakang ini kan ada jalan, sama ini ada villa belakang yang tadi. Lalu sebelahnya langsung ada kasur ketika kita naik tangga.
dan ini ya open space gitu aja, kebuka ke bawah, nggak ada, tanpa pintu, tanpa tembok, jadi ini langsung ada railing seperti ini. Kasurnya sendiri ini empuk dan memang kayaknya standar bintang 5 sih untuk kasurnya, karena memang beda, empuknya itu empuk beda gitu ya. Lalu di kanan kiri kasur itu ada side table, dan untuk ceilingnya ini tinggi, jadi udaranya tuh kayak sejuk aja ya kalau space-nya luas seperti ini. Di depan kasur itu ada TV-nya cukup besar, itu mungkin 40 sampai 45 inch, itu juga sudah smart TV, jadi bisa nonton YouTube dan Netflix. Nah, yang jadi juara sih di lantai 2 ya ini, view-nya bisa langsung ke luar dengan kaca yang besar ini, lihat hijau-hijau tuh segar banget ya kalau tidur, bangun tidur kita bisa lihat seperti ini. Dan disediakan buat duduk-duduk di jendela itu. Nah, tapi ini satu lagi masukan kita buat Curara Forest, itu di bagian jendelanya itu di bawah bantal yang banyak itu juga banyak banget kotoran binatang-binatang, itu mungkin bisa diperhatiin untuk lebih bersih lagi. Oke, malamnya kita mau cobain untuk pesen makanan di Metsa Kopi. Jadi kita jalan kaki ke sini, tapi kita makannya tetap di villa. Pas kita ke Metsa Kopi, ini ternyata cukup besar tempatnya dan banyak banget tempat duduk di sini. Cuman nggak tahu pas kita datang itu lagi agak sepi, mungkin karena memang kita kemalaman datangnya, jadi udah kayak mau tutup gitu ya. Ya, pas kita pesen makanan sambil nunggu, kita jadi jalan-jalan dulu nih di dalam Metsa Kopi ini, dan ternyata memang banyak pilihan tempat untuk duduk ya. Ada yang mau duduk-duduk di sini, atau ini kayak ada hammock, terus ada beanbag seperti ini. Nah, jadi duduknya tuh bisa milih tempatnya tuh banyak gitu ya. Ini juga ada pilihan tempat duduk yang menggunakan beton gini. Ini agak tersembunyi gitu. Tadi ada cuma 2 pasang meja dan bangku. Lalu ini juga ada area yang untuk no smoking. Nah, untuk malamnya sendiri seperti ini penampilan untuk Curara Forest. Nggak ini sih, walaupun di tengah hutan nggak ada kesan-kesan spooky atau serem atau gimana, itu nggak ada sih. Nyaman banget pas kita nginep. Nah, ini suasana paginya emang sejuk banget ya. Kita pagi-pagi, udara pagi di alam seperti ini nih kayak seger banget. Kalau teman-teman bisa lihat ya, kayak air gotnya aja tuh jernih banget, bersih banget. Nah, kebetulan kita di sini pesen untuk breakfastnya itu 2 porsi. Nah, ini pagi-pagi dikirimin, jadi ada nasi goreng, terus dengan buah potong, itu ada melon dan semangka. Lalu juga ada orange juice, tapi ini orange juice-nya sih kayaknya menggunakan pulpy orange karena ada butiran-butirannya sama persis kayak pulpy juga rasanya. Tapi ini nasi gorengnya enak. Nah, sebelum kita keluar, kita sempat ngeliat-ngeliat dulu ke villa-villa yang lain. Ini di belakang kita, ini modelannya kayak kayu-kayu gitu. Ini bagus juga sih. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan kita akan cobain juga. Lalu di sebelah kita kebetulan yang menginap di sini mengizinkan kita untuk lihat kolam berenangnya. Nah, ini kolam berenangnya air hangat, jadi enak ya karena udaranya cukup dingin di sini. Jadi kalau berenang air hangat ini asik aja ya. Jadi nggak harus nunggu siang panas apa segala macam baru berenang.
Ini bagus juga sih, mungkin ya nanti kalau kita ada kesempatan untuk balik lagi kita cobain villa yang lainnya. Oke teman-teman, itu aja untuk virtual tour kita di Curara Forest Villa Zoo. Jadi ini pengalaman yang menarik juga buat Nia Kia. Teman-teman kalau ada kritik dan saran bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau belum subscribe bisa bantu subscribe channel kita ini. Terima kasih.